warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran kali ini dengan saya Indrawani. Di video kali ini kita akan membahas tentang pecking order theory. Nah, teman-teman semua udah pada tahu belum tentang pengertian dari pecking order theory ini? Yuk, yang belum tahu kita bahas bersama-sama. Berlawanan dengan trade-off theory, Order menganggap bahwa tidak ada tingkat cash holding yang optimal, tetapi kas memiliki peran sebagai penyangga antara laba ditahan dan kebutuhan investasi. Kas akan tersedia ketika profit yang dihasilkan perusahaan melebihi kebutuhan investasinya. Ketika kas tersedia dalam jumlah yang berlebihan, dan perusahaan yakin akan profitabilitas investasi mereka, maka akan dibayarkan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Kwon et al. Pada tahun 2000 dengan ringkas mengikhtiarkan teori pecking order sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan menerapkan kebijakan dividen untuk kesempatan investasi. Lalu yang kedua, ada perusahaan lebih suka mendanai kesempatan investasi dengan dana yang sepenuhnya dari dalam dulu, lalu modal keuangan eksternal akan dicari. Yang ketiga, saat pendanaan eksternal dibutuhkan, perusahaan akan pertama memilih menerbitkan sekuritas hutang. Menerbitkan sekuritas jenis modal akan dilakukan terakhir. Selanjutnya yang keempat, untuk mengantisipasi kekurangan persediaan kas karena adanya kebijakan dividen yang konstan dan fluktuasi dari tingkat keuntungan serta kesempatan investasi, maka perusahaan akan mengambil portofolio investasi yang lancar tersedia. Pecking order theory mengemukakan adanya urutan sumber dana dalam pembuatan keputusan pendanaan perusahaan. Berdasarkan teori ini, cuma ketika perusahaan membutuhkan dana untuk keperluan pembiayaan investasi, seharusnya perusahaan membiayai kesempatan investasi dengan dana internal terlebih dahulu. Jika keperluan untuk investasi tidak bisa didapat dari pendanaan internal, maka perusahaan akan menggunakan pendekatan eksternal dari utang sebagai sumber pendanaan kedua, dan ekuitas sebagai sumber pendanaan terakhir. Teori ini membuat perusahaan tidak mempunyai target kas optimal, sehingga perusahaan akan cenderung menyimpan sisa kas dari hasil kegiatan operasionalnya. Teori pecking order menjadi salah satu teori yang memiliki keterkaitan dengan variable dependent, yaitu cash holding. Di dalam penelitian ini, karena menjelaskan faktor menentu dalam menahan kas, yang berkesimpulan bahwa tidak ada tingkat kas yang optimal, melainkan kas berperan sebagai penyangga laba ditahan dan untuk kebutuhan investasi. Kas akan tersedia ketika profit yang diperoleh perusahaan lebih besar dari kebutuhan investasinya. Perusahaan yang memiliki kebutuhan kas dan yakin akan profil dari investasi mereka akan membagikan kas tersebut pada pemegang saham dalam bentuk dividen. Selain dilihat melalui variable dependent cash holding, teori pecking order juga memiliki keterkaitan pada variable independent, yaitu cash flow. Perusahaan yang memiliki tingkat kesuburan yang tinggi memiliki kas dalam jumlah yang besar. Hal ini dikarenakan perusahaan lebih menyukai pendanaan internal dibandingkan dengan pendanaan eksternal. Perusahaan yang mengalami peningkatan cash flow cenderung untuk menahan pendapatan mereka. Pengumpulan kas
yang nantinya dapat mereka gunakan untuk mendanai investasi atau dimanfaatkan ketika terjadi financial distress. Variable independent capital expenditure juga memiliki keterkaitan dengan teori pecking order. Menurut teori pecking order, ada hubungan negatif antara ekspenditur dan kepemilikan kas karena capital expenditure dianggap sebagai arus kas keluar. Karena perusahaan yang memiliki capital expenditure berkaitan dengan dana yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap, jika perusahaan berinvestasi dalam aset tetap, hal ini mengurangi posisi kasnya. Perusahaan dengan capital expenditure yang semakin rendah, maka kapasitas hutang perusahaan juga akan menjadi semakin rendah. Sehingga perusahaan akan memiliki jumlah uang tunai yang lebih besar. Nah, seperti itu penjelasan dari saya tentang pecking order theory. Teman-teman semua sekarang udah pada tahu kan tentang teori tersebut? Sekian dulu video pembelajaran kali ini. Mohon maaf jika apabila masih ada kata-kata yang sulit dipahami ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.